Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Wisped, sahabat-sahabat Wisped sekalian. Hari ini kita mau bincang atau mempercakapkan salah satu buku yang kami sedang tulis secara tandem atau berdua dengan Pak Peter yang adalah seorang penulis buku, ya, penggiat buku-buku yang berdimensi neuroscience dan juga tentu perspektif teologi juga, dan beberapa buku-buku yang beliau tulis, ya. Sementara beliau sedang merampungkan kuliah program doktoral di Universitas Salatiga, Satya Wacana, ya. Ya, Ya, pada kesempatan ini kita akan mempercakapkan terkait dengan salah satu buku yang kami sedang tulis dan upayakan untuk segera diselesaikan. Karena itu kami bertemu di Tanah Toraja ini di Makale untuk mensinergikan, mensinkronkan dua arus pemikiran terkait dengan satu tema, yaitu khotbah genius, ya. Ini sebuah kerangka pikir dalam bukan saja berteologi, tetapi bagaimana mengkonstruksi sebuah khotbah yang berdasarkan pada karakteristik gen, ya, gen dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, karena beliau akan bertanggung jawab menjelaskan terkait dengan DNA dan golongan darah dalam perspektif neuroscience, dan nanti saya akan membantu untuk membangun konstruksi teologinya, khususnya konstruksi teologi Alkitabiah, ya. Oke, kita mulai percakapan ini. Pak Peter, mungkin bisa dijelaskan isi buku yang akan kita share ke publik, ke masyarakat itu terkait dengan khotbah genius itu seperti apa? ya. Yang pertama mungkin kita berpikir apa hubungannya nih gen, ya? Apa hubungannya? Ya. Ya, gen dengan khotbah dan sebagainya. Kita tahu bahwa sebenarnya penemuan tentang gen atau secara kimia dibilang dengan DNA, ya. Iya. Ya. Kita kenal dengan DNA di dalam perkembangannya itu kan mengalami masa kelam, ya. Ya. Artinya dengan DNA itu kita mengingat bagaimana sejarah di dalam perkembangan itu, kemudian orang memiliki stigma yang negatif terhadap penemuan gen itu, ya. Misalnya adanya genosida, adanya pembunuhan secara massal terhadap ras-ras yang dianggap dianggap tidak unggul dan lain sebagainya. Ya, orang berpikir begitu hanya secara biologis, hanya berpikir bahwa itu hanya menentukan bibit unggul dan tidak. Dan itu dalam bahkan ratusan tahun, ya, orang terstigma ketika berbicara soal gen ataupun DNA gitu. Itu selalu berpikir kewaspadaan ke genosida. Tapi saya pikir itu adalah pemikiran yang keliru, ya, dan itu adalah kecelakaan memang dalam sejarah temuan gen ini, ya. Nah, karena itu sekarang ini dengan adanya teman-teman baru, kita sampai pada penerapan, ya, yang saya sebut dengan balas budi dari gen itu, gitu. Dan kita melihat bahwa itu sangat relevan digunakan di dalam teori-teori sosial, ya, termasuk dalam komunikasi dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya pikir itu latar belakangnya kenapa kemudian kita menggunakan itu, kan. Secara alamiah sebenarnya ada dua fungsi gen itu. Yang pertama itu sebagai bahan untuk menurunkan karakteristik misalnya fisik, ya, misalnya rambut keriting, hidung mancung dan sebagainya, itu kan gitu. Tapi secara fungsional di dalam tubuh kita, gen itu berperan di dalam menghasilkan protein. Nah, menghasilkan protein itu yang kemudian membuat daging kita bisa terbentuk seperti ini, itu karena kerja dari gen, ya. Dia mendesain bagaimana membuat kuku dan lain sebagainya. Tapi juga berhubungan dengan cara kita berpikir, cara kita merasa, itu adalah kerja gen di dalam tubuh kita dengan mekanisme produksi protein. Gitu, ya. Sehingga sangatlah tepat kalau misalnya kita bisa memahami bahwa
setiap orang itu dengan desain gen atau DNA dalam dirinya itu akan berpengaruh terhadap cara berpikirnya dia, cara bertindaknya dan lain sebagainya. Bukan hanya melihat karakteristik fisik, tetapi juga dalam hal-hal perilaku gitu. Artinya kalau kita berpikir tentang cetak biru manusia, Iya. genetiknya, tadi sepertinya ada dua hal yang penting di situ, bagaimana pikiran dan perasaan ya. Iya. Nah kalau kita berpikir tentang pikiran dan perasaan kan kita bicara tentang human ya, manusia. Nah dalam kaitan tentang khotbah, manusia itu kan bicara tentang si pengkhotbah dan pendengar. Iya. Nah bagaimana kemudian kontribusi ilmu genetik ini bisa memberikan manfaat bagi katakanlah si pengkhotbah dan pendengar. Iya. Jadi salah satu cara meng-on-kan gen-gen positif di dalam diri kita ini kan ada namanya junk gen dan kemudian gen yang positif. Jadi ada yang sebenarnya gen sampah ya. Kita kan punya gen ya itu sekitar 25.000 jenis di dalam tubuh kita dan itu hanya sekitar 20% yang benar-benar digunakan, yang lainnya itu tidur gitu loh. Nah untuk mengaktifkan gen-gen positif yang ada dalam diri kita, maka kita harus mendesain lingkungan kita yang bersahabat misalnya. Ya, lingkungan yang bersahabat, lalu kemudian berpikiran positif dan lain sebagainya. Karena itu khotbah-khotbah yang sifatnya mengancam, ya misalnya diancam dengan jangan begini, jangan begitu, terlalu banyak larang. Sebenarnya itu mematikan gen gitu loh. Jadi kita harus mendesain cara berkhotbah kita supaya kemudian masyarakat itu happy gitu, melakukan itu. Jadi dia tidak tertekan ketika tidak melakukan ini begitu karena ancaman itu. Nah justru dengan cara ancaman-ancaman misalnya kau berbuat dosa, neraka dan lain sebagainya, itu kan menyebabkan dirinya, gen-gen di dalam dirinya itu kemudian yang menyala itu justru gen-gen sampah tadi itu negatif ya, negatif yang misalnya rasa takut ya. Maksudnya kalau misalnya tidak ke gereja takut. Nah, rasa takut itu kan menyebabkan apa ya? Potensi diri itu tidak berkembang dengan baik. Tapi orang tidak happy ya. Tidak happy. Jadi harusnya kemudian bagaimana mendesain khotbah kita itu supaya orang bersemangat gitu. Lalu yang kedua, kalau dihubungkan dengan gen itu kan kita juga dari gen itu secara khususnya gen golongan darah ya. Dari golongan darah berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Jepang, bahkan di Amerika juga sudah dikembangkan. Itu golongan darah itu kan salah satu dari gen gitu ya. Gen golongan darah itu adalah salah satu dari 25.000 tadi yang saya sebutkan itu. Dia membedakan golongan darah itu ya. Iya, jadi kalau golongan darah itu kan berarti gen golongan darah itu berarti dia mendesain tentang antibodi dan antigen di dalam tubuh kita gitu. Nah, misalnya juga gen kuku lain gitu misalnya, untuk yang tulang lain gitu. Jadi itu adalah bagian salah satu dari 25.000 jenis gen tadi, itu adalah gen golongan darah. Nah, dari penelitian-penelitian yang dilakukan bahwa golongan darah ini ya kan ini menempati seluruh tubuh kita ya, karena dia ada di dalam darah gitu loh. Nah, dalam hasil-hasil penelitian bahwa ternyata golongan darah itu sangat erat kaitannya dengan karakteristik seseorang. Ya, lalu kemudian cara berpikir seseorang, cara menyerap informasi gitu. Itu sangat erat kaitannya gitu. Jadi orang-orang misalnya cara menyerap informasi, orang-orang golongan darah O dengan golongan darah A akan sangat berbeda di dalam menyerap informasi gitu. Nah karena itu dari situ kita melihat kalau kita mengetahui audiens kita itu sebenarnya dia mayoritas golongan darah apa, kita bisa petakan misalnya di gereja. Maka kita kemudian bisa mendesain cara berkhotbah kita, cara berkhotbah kita dengan cara berkhotbah kita dengan cara audiens kita menerima informasi itu, gitu loh. Jadi disinilah sebenarnya pentingnya ilmu ini, gitu ya. Karena kecenderungan orang itu kan berkhotbah sesuai dengan keasikan dia gitu loh. Ya, misalnya Bapak seorang golongan darah AB misalnya.
Bapak akan kecenderungan menikmati cara berkhotbah dengan cara belajar Bapak gitu loh. Sementara audiens Bapak itu tidak bisa menerima dengan cara belajar Bapak. Mungkin justru mereka akan mengatakan, itu terlalu teoretikus gitu ya, itu terlalu jelimet kalau misalnya di hadapan audiens yang mayoritas golongan darah O gitu ya. Teoritis Iya, teoritis. Yang praktis-praktis aja gitu ya. Ya, yang inti-intinya aja gitu kan. Nah itu jadi akan menolong kita untuk tidak berkhotbah berdasarkan kepuasan diri kita, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengetahui cara jemaat kita untuk menerima informasi gitu. Artinya bagi seorang pengkhotbah itu perlu awareness ya, kesadaran diri terkait dengan pola genetik dia dalam konteks karakteristik dalam berpikir dan kemudian dalam merasa itu tidak boleh atau perlu menghindari berkhotbah dalam konteks pendekatan genetiknya dia sendiri ya. Artinya ada another people atau another congregation, orang yang lain yang mendengar yang punya tadi daya tangkap atau pola pikir yang perasaan yang didorong oleh gen yang berbeda ya. Nah, oke, teman-teman, ini menarik ya. Tentu ada banyak yang mau diulas di perspektif si pengkhotbah. Tapi kita kasih sedikit bocoran ke calon pembaca kita, kandidat pembaca kita terkait dengan peranan penting genetik ini, khotbah genius ini, bagaimana jemaat di posisi jemaat, ilmu ini, pendekatan ini atau model ini bermanfaat apa bagi mereka, bagi si pendengar? Iya, artinya yang pertama mereka akan menikmati gitu ya. Mereka akan menikmati bahwa karena memang pesan itu disampaikan dengan cara alamnya mereka gitu loh. Jadi akan cenderung menikmati itu dibanding dengan bukan alamnya, dia akan selalu penolakan. Itu akan menolak kalau itu bukan dengan cara belajar mereka yang happy yang kemudian kita berikan. Lalu kemudian akan mudah untuk mengingat dan menikmati gitu loh. Ya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari saya pikir itu akan membuat mereka lebih bisa melaksanakan apa yang mereka dengarkan, karena kemudian akan tertanam di dalam memori mereka gitu. Contoh misalnya begini, orang-orang golongan darah O, itu orang-orang golongan darah O sebenarnya cara belajarnya itu adalah harus aktivitas ya, dia harus menyentuh dan lain sebagainya gitu. Nah kalau seorang dia harus interaksi satu dengan yang lain ya, itu dan sebagainya. Tapi kalau seorang pengkhotbah yang sukanya naratif gitu, ya, dia hanya naratif di atas mimbar dan lain sebagainya, maka orang-orang O itu kemungkinan hanya punya konsentrasi itu 5-10 menit. Setelahnya itu dia akan terlalu ini gitu, dia akan garuk-garuk kepala dan lain sebagainya gitu ya. Nah di situ yang perlu kita pahami gitu. Oke. Itu bagi seorang pendengar penting tidak mengetahui tentang genetik si pengkhotbah. Itu perlu, sangat perlu, karena itu tadi ketika seseorang di atas, misalnya orang pengkhotbah ini tidak mengerti bahwa dia sedang tidak mengerti tentang peranan itu, dia hanya menikmati tentang gaya dia belajar dan gaya dia menyampaikan sesuatu. Ketika jemaat tahu tentang itu, maka wajar dia begitu karena memang ternyata dia golongan darah ini. Jadi dia bisa mengerti gitu loh. Dia bisa memahami, memang dia begitu, sehingga dia tidak akan memberikan penghakiman terhadap pengkhotbah itu gitu ya. Kan kecenderungan orang itu kalau dia tidak mengerti ini, dia akan pulang, apa sih Pak Pendeta tadi itu terlalu mutar-mutar dan sebagainya. Tapi dengan mengerti tentang karakteristik cara berkhotbah orang golongan darah A atau B dan sebagainya, mereka bisa memahami. Pendeta saya itu cara berpikirnya memang begitu. Pendeta saya itu memang cara menyampaikannya begitu gitu. Baik. Gitu. Oke, teman-teman. Itu adalah outline atau ringkasan dari beberapa pemikiran-pemikiran yang kami tuliskan di dalam buku yang harapannya tahun ini segera kita terbitkan terkait dengan khotbah genius, sebuah pendekatan dalam konteks memahami seni berkhotbah dan memahami sebuah khotbah. Kami berdua sebagai penulis ya, saya penulis yang bertindak
dalam rangka memberikan penjelasan terkait dengan kerangka teologinya Pak Peter dari pendekatan neuroscience, ya, khususnya pada kekhususan genetik, ya, gen dan golongan darah, di mana tadi sudah disebutkan golongan darah merupakan salah satu dari 25.000 jenis gen yang ada dalam diri kita. Dimanfaatkan baru 25%, ya. Iya. Dan ini menarik bagi warga gereja, khususnya bagi pelayan-pelayan gereja, bahkan pemikir-pemikir gereja, untuk diundang untuk mulai melirik pendekatan neuroscience ini, khususnya dalam konteks pendekatan DNA dan golongan darah, sebagai suatu pintu masuk untuk membuat sebuah khotbah itu lebih dapat diterima dalam kecenderungan atau karakteristik berpikir, pola berpikir si pengkhotbah, pola merasa sang pengkhotbah, dan juga tentu di pihak audiens atau pendengar, ya. Moga-moga buku ini bisa kita rampungkan bersama Pak Peter, dan akan harapannya punya nilai manfaat. Karena itu teman-teman, nantikan kita akan juga buat nanti podcastnya, sekaligus kita akan buat diskusi online-nya bersama, ya. Mohon dukungan doa di sana. Jadi demikian teman-teman, kita akan jumpa nanti di podcast, di konten yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.